Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudin SPD, guru SMA N1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran kimia SMA dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi ini pada kurikulum 2013 dipelajari pada kelas 10 semester genap. Pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari zat pelarut, solvent, dan zat terlarut, solut. Contoh misalnya gula dilarutkan ke dalam air. Maka zat pelarutnya atau solvent yaitu air, kemudian zat terlarutnya solut yaitu gula. Baik zat terlarut maupun zat terlarut bisa berbentuk padat, cair, dan gas. Kemudian zat pelarut bisa air, juga bisa bukan air. Namun pada materi ini kita batasi untuk pelarutnya yaitu pelarutnya air. Pengelompokan larutan. Berdasarkan daya antar listriknya, larutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Ya, kalau kita uji dengan alat uji elektrolit, seperti gambar di samping, maka akan terbentuk gelembung gas. Ya, gelembung gas akan nampak pada elektrodanya. Kemudian lampu akan menyala baik terang ataupun redup. Ini untuk larutan elektrolit. Nah, sementara untuk larutan dan non-elektrolit, ya, kalau kita uji dengan alat uji elektrolit, maka tidak terbentuk gelembung gas pada elektrodanya, kemudian lampunya juga tidak menyala. Ini untuk larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat yaitu larutan yang mempunyai daya antar listrik besar karena seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion ya atau terionisasi sempurna. Kemudian kalau kita uji dengan alat uji elektrolit, maka untuk elektrolit kuat lampu nyalanya terang ya. Kemudian terbentuk gasnya banyak pada salah satu elektroda ataupun kedua-dua elektroda itu. Jadi lampunya nyala terang, kemudian gelembung gasnya yang terbentuk di elektroda banyak. Contoh larutan elektrolit kuat misalnya HCl ya, asam klorida. Kemudian NaOH ya, natrium hidroksida. Kemudian NaCl ya, natrium klorida atau garam dapur ya, dan lain sebagainya. Ini contoh elektrolit kuat. Kemudian larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit yang mempunyai daya antar listrik lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Ya, kalau kita uji dengan alat uji elektrolit untuk elektrolit lemah, maka lampunya menyala redup atau mungkin tidak menyala. Kemudian gelembung gasnya pada elektrolit itu sedikit relatif ya, relatif sedikit, baik di salah satu ataupun kedua-duanya. Contoh elektrolit lemah, contohnya adalah CH3COH, asam cuka atau asam asetat, kemudian NH3 atau amonia ya dan lain-lain ya. Ini contoh elektrolit lemah. Nah, data hasil pengujian beberapa larutan ya diperoleh di data ini misalnya air suling. Air suling lampunya tidak menyala, gelembung gas pun tidak ada.
Kemudian yang alkohol ya C2H5OH, lampu juga tidak menyala dan gelombang gas juga tidak terbentuk. Kemudian yang ketiga, larutan gula, gula pasir ya C12H22O11. Nah, ini lampu tidak menyala dan gelembung gas juga tidak terbentuk. Ini 1, 2, 3 contoh adalah lautan yang non elektrolit. Kemudian HCl, asam klorida ya. Nyalanya terang lampu, kemudian gasnya banyak ya. Kemudian NaOH ya, natrium hidroksida, lampu juga terang dan banyak gas ya. Ini HC dan NaOH contoh elektrolit kuat. Kemudian asam cuka CH3COH, lampu nyala redup, kemudian gelembung gas juga sedikit. Kemudian amonia ya, amonia lampu redup, kemudian gelembung gas juga sedikit. Jadi ini contoh elektrolit lemah. Kemudian yang paling bawah NaCl atau garam dapur ya, lampu terang, kemudian gasnya juga banyak. Nah, ini elektrolit kuat. Ya, jadi ya elektrolit kuat, lampunya terang ya, gasnya banyak, kemudian elektrolit lemah, lampunya redup ya, kemudian sedikit gasnya ya, kemudian kalau non elektrolit lampu tidak menyala dan gelombang gas juga tidak terbentuk. Ya, para sahabat sekalian, mengapa larutan elektrolit bisa mengantarkan listrik? Ya, oke. Larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik karena membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Jadi ion-ion inilah yang dapat mengantarkan listrik. Ya, kita lihat dalam gambar sebelah kiri, ini untuk larutan elektrolit. Dalam larutannya terurai menjadi ion-ion. Ada ion positif, ada ion negatif. Jadi ionnya ini ya bertugas untuk mengantarkan arus listrik. Kemudian kalau non elektrolit, ya seperti gambar yang sebelah kanan ya, ini tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutannya tidak dapat mengantarkan listrik. Jadi dia larut tapi dalam bentuk molekul ya, jadi bukan dalam bentuk ion, sehingga ini tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ya, sekarang senyawa pembentuk larutan elektrolit. Nah, ini senyawanya bisa senyawa ion atau senyawa kovalen polar ya. Ingat pada pembelajaran sebelumnya di semester 1 kita udah belajar apa itu senyawa ion, kemudian itu senyawa kovalen ya, baik kovalen non polar ataupun polar. Ini yang dapat membentuk elektrolit adalah kovalennya polar ya, dan senyawa ion. Ya, senyawa ion yang dapat mengantarkan listrik yaitu lelehan dan larutan ya. Dapat mengantarkan listrik sebab ion-ionnya dapat bergerak bebas. Kemudian dalam padatannya, meskipun senyawa ion, ini tidak dapat mengantarkan listrik ya, karena ion-ionnya tidak bergerak bebas. Ya, jadi yang dapat mengantarkan listrik senyawa ion adalah lelehan dan larutannya. Ya, padatannya tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian senyawa kovalen ya, yang dapat mengantarkan listrik adalah larutan ya, larutannya dalam air ya. Larutan yang dapat mengantarkan listrik karena dalam larutan molekul-molekulnya dapat terhidrolisis ya, terurai menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Kemudian padatan dan lelehan ini tidak dapat mengantarkan listrik ya, karena molekul-molekulnya netral meskipun bersifat polar. Jadi untuk senyawa polar, larutannya ya, larutannya dalam air itu bisa mengantarkan listrik. Kemudian padatan dan lelehan ini tidak dapat mengantarkan listrik karena molekul-molekulnya netral meskipun dia polar. Nah, contoh senyawa ion ya contohnya NaCl dalam dapur ya, KCl ya, BAI2 ya, kemudian AlCl3 dan lain-lain ini senyawa ion. Kemudian senyawa kovalen polar contohnya HCl, kemudian CH3COH ya, asam cuka, kemudian NH3 amonia ya dan lain-lain. Ya, demikian para sekalian penyampaian materi larutan elektrolit dan non elektrolit ini. Ya, semoga memberi manfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.